Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Satrio. Ia hanyalah anak seorang petani biasa, tubuhnya kurus tapi matanya menyimpan semangat yang besar. Satrio memutuskan merantau menjadi seorang tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Awalnya ia hanya bekerja sebagai perawat kebun dan penjaga rumah seorang pengusaha besar, Jepang yang sangat kaya. Hidupnya sederhana, setiap hari ia hanya bekerja dengan tenang, tapi izinkanlah aku menolong gadis ini dengan caraku. Malam hari, setelah selesai bekerja, Satrio sering merenung. Ia mengingat ilmu-ilmu pengobatan tradisional yang diwariskan kakeknya di Jawa, ramuan-ramuan herbal dari dedaunan, doa-doa yang diajarkan gurunya di pesantren, serta keyakinan bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah. Suatu malam ketika keluarga tuannya sudah lelah menangis, Satrio memberanikan diri mendekati sang bos. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Tuan, izinkan saya mencoba menolong Nona Aiko. Saya tahu saya bukan dokter, saya hanya orang desa, tapi saya percaya masih ada jalan kesembuhan yang belum dicoba." Sang bos terkejut, awalnya ragu. Tapi melihat ketulusan mata Satrio, akhirnya ia mengangguk. "Lakukanlah, Satrio. Kami sudah tidak punya harapan lagi. Jika memang ada keajaiban, biarlah melalui tanganmu." Keesokan harinya, Satrio mulai mengumpulkan bahan-bahan sederhana. Ia meminta izin ke dapur untuk mengambil jahe segar, kunyit, madu, dan beberapa rempah. Ia juga pergi ke kebun belakang, mencari dedaunan tertentu yang ia kenal sejak kecil. Ramuan itu kemudian ia rebus dengan hati-hati, sambil melantunkan doa dan ayat suci yang diajarkan oleh kakeknya. Malam itu, dengan penuh kelembutan, ia mendatangi kamar Aiko. Gadis cantik itu terbaring pucat, matanya sayu, bibirnya kering. Satrio menuangkan ramuan itu ke dalam gelas, lalu dengan sopan ia berkata, "Nona Aiko, minumlah sedikit demi sedikit. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya." Hari pertama belum ada perubahan, namun tubuh Aiko tampak lebih tenang. Hari kedua, wajahnya sedikit berwarna, napasnya lebih teratur. Hari ketiga, ia mulai bisa duduk. Keluarganya terkejut, bahkan para dokter yang masih memantau takjub melihat kondisi itu. "Ini mustahil," kata salah seorang dokter. "Penyakitnya tidak ada obat medisnya. Tapi kenapa kondisinya membaik?" Satrio tidak menjawab dengan sombong. Ia hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Karena Allah lah sang penyembuh, aku hanyalah perantara." Hari demi hari berlalu, Aiko semakin pulih. Pipinya kembali merona, rambutnya berkilau, senyumnya kembali menghiasi rumah yang tadinya muram. Sang bos tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Satrio dan berkata, "Kau bukan sekadar pekerja bagiku, kau adalah penyelamat keluarga kami." Sejak itu, pandangan keluarga majikannya berubah. Mereka bukan hanya menghormati Satrio, tapi juga mulai menaruh rasa ingin tahu terhadap keimanan yang ia pegang. Aiko yang selama ini asing dengan doa, mulai tertarik melihat ketenangan yang terpancar dari ibadah Satrio setiap malam. Suatu malam, Aiko mendekati Satrio di taman. Dengan bahasa Jepang yang lembut, ia berkata, "Kenapa engkau begitu yakin bahwa aku bisa sembuh?" Padahal dokter menyerah. Satrio tersenyum, menunduk lalu menjawab, "Karena aku percaya, jika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Tugas manusia hanya berusaha dan berdoa. Kesembuhan bukan dari ramuan, bukan dari dokter, tapi darinya." Kata-kata itu menancap dalam hati Aiko. Sejak hari itu ia sering melihat Satrio berdoa, mendengar lantunan ayat suci, dan hatinya yang dulu kosong mulai terisi. Waktu berjalan, Aiko benar-benar pulih sepenuhnya. Rumah megah itu kembali penuh canda dan tawa. Para tetangga dan kerabat datang berkunjung, terheran-heran melihat keajaiban kesembuhan itu. Sang bos bahkan berkata di depan banyak orang, "Jangan remehkan orang kecil. Anak desa dari Jawa ini telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter ternama." Satrio hanya menunduk. Ia tidak ingin dipuji, karena ia sadar semua hanyalah karena izin Allah. Kisah ini menyebar ke banyak orang, menjadi inspirasi bahwa keikhlasan doa dan keyakinan bisa menghadirkan mukjizat. Bagi Satrio, ia tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Ia hanya seorang TKI yang bekerja dengan jujur, tetapi ketulusan hatinya mengubah takdir seseorang. Dari sini kita belajar, jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang sederhana yang kita anggap tak berdaya justru menjadi penyelamat di saat kita putus asa. Satrio pun akhirnya pulang ke desanya di Jawa Timur, membawa kisah yang tak terlupakan. Gadis cantik anak bos Jepang itu sering menulis surat padanya, mengingatkan bahwa ia akan selalu berhutang budi. Namun Satrio tetap rendah hati, melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur. Ia sadar bahwa bukan ketenaran atau kekayaan yang penting, melainkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama,
Dan begitulah kisah seorang TKI asal Jawa Timur yang ketika dokter menyerah, justru menjadi jalan kesembuhan bagi seorang gadis cantik di negeri Sakura. Kisah tentang iman, ketulusan dan keyakinan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Sahabat, dari kisah Satrio kita belajar satu hal penting, bahwa sehebat apapun manusia, secanggih apapun ilmu, tetap ada batasnya. Dokter bisa berilmu, obat bisa mahal, tetapi jika Allah belum mengizinkan, kesembuhan tidak akan datang. Sebaliknya, lewat tangan seorang hamba yang sederhana, Allah mampu menurunkan rahmat-Nya. Maka jangan pernah meremehkan orang kecil, jangan pernah menghina profesi sederhana, karena ukuran manusia tidak diukur dari jabatan, harta, atau pangkat, melainkan dari ketulusan hati dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. QS Asy-Syu'ara 80. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua kesembuhan hanya datang dari Allah. Jika kita berdoa dengan ikhlas, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan yakin sepenuh hati, maka mukjizat bisa datang kapan saja, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Kita pun bisa mengambil teladan dari Satrio. Ia tidak pernah sombong, padahal ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak berkata, "Aku yang menyembuhkan," tapi ia selalu berkata, "Allah yang menyembuhkan, aku hanya perantara." Inilah sikap seorang mukmin sejati, tidak mencari pujian manusia, melainkan ridha Allah semata. Maka kemari kita renungkan, apakah kita sudah menolong orang lain dengan tulus? Apakah kita sudah berusaha bermanfaat bagi sesama? Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jika kita bisa menebar manfaat, meskipun hanya kecil, maka itu jauh lebih mulia daripada hidup untuk diri sendiri. Kisah Satrio juga mengajarkan kita agar tidak mudah putus asa. Saat dokter menyerah, masih ada harapan melalui doa. Saat manusia berkata tidak mungkin, yaitu Allah berkata, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, sebab keajaiban bisa datang kapan saja. Akhirnya marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu rendah hati, yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Berilah kami kekuatan untuk tetap sabar dalam ujian, dan ikhlas dalam setiap amal. Dengan yang biari kami berputus asa, ya karena kami yakin rahmat-Mu lebih luas dari segala kesulitan. Sahabat, ingatlah, kisah Satrio bukan hanya cerita seorang TKI, tetapi cermin bagi kita semua. Bahwa iman, doa, dan ketulusan adalah obat yang tak ternilai, yang bisa menyembuhkan luka, menguatkan jiwa, bahkan mengubah takdir dengan izin Allah.